Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudi Dwi Pratiwi, NPM 5021161. Kali ini saya akan membahas tentang pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang dua hal, yaitu yang A, dasar pertimbangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Yang B, kita akan bahas tentang rasiologis kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Di sini kita akan membahas tentang dasar pertimbangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka terlebih dahulu. Yang pertama, kurikulum 2013. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum nasional yang telah dikembangkan bertahun-tahun dan telah memenuhi dua dimensi kurikulum, yaitu rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Adapun dasar pertimbangan kurikulum 2013, 1. Filosofi, 2. Yuridis, 3. Konseptual. Selain itu, adapun beberapa hal yang menjadi pertimbangan disusunnya kurikulum 2013, yaitu yang pertama, tantangan masa depan yang meliputi globalisasi, masalah lingkungan hidup, dan kemajuan teknologi informasi. Yang kedua, kompetensi masa depan yang meliputi kemampuan berkomunikasi, kemampuan berpikir jernih dan kritis, serta kemampuan mempertimbangkan segi moral suatu permasalahan. Yang ketiga, fenomena negatif yang mengemuka, yang meliputi perkelahian pelajar, narkoba, dan korupsi. Dan yang terakhir, persepsi masyarakat yang meliputi terlalu menitik beratkan pada aspek kognitif, beban siswa terlalu berat, serta kurang bermuatan karakter. Yang kedua, kurikulum darurat. Kurikulum darurat yang disiapkan oleh Kemendikbud merupakan penyederhanaan dari kurikulum nasional. Pada kurikulum tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Adapun dasar pertimbangan kurikulum darurat, dalam proses pengembangan dan penerapan sebuah kurikulum, perlu mempertimbangkan beberapa hal, yaitu aspek filosofis psikologi, sosial budaya, perkembangan ilmu pengetahuan, dan juga teknologi. Yang ketiga, kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang menerapkan sistem pembelajaran intrakurikuler yang lebih beragam. Dalam kurikulum ini, pembelajaran berbasis konten lebih diutamakan dan diusahakan berjalan secara optimal. Adapun dasar pertimbangan kurikulum merdeka, landasan dasar sebuah kurikulum merupakan hal yang untuk diketahui oleh guru karena landasan dasar merupakan hal utama dalam pengembangan dan pelaksanaan kurikulum, utamanya dalam kurikulum merdeka, semua pengalaman belajar yang diperoleh dari sekolah, seperti mempelajari berbagai mata pelajaran, melakukan berbagai kegiatan, interaksi sosial di lingkungan sekolah, kerjasama kelompok, dan pengalaman kehidupan lainnya yang mencakup dalam pengertian kurikulum ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang rasiologis pengembangan kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum merdeka. Yang pertama, rasiologis pengembangan kurikulum 2013 yang meliputi dua hal, yaitu yang pertama, tantangan internal. Tantangan ini dikaitkan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu pada 8 standar nasional pendidikan yang meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidikan dan tenaga pendidikan, standar saran dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Yang kedua, tantangan eksternal. Sedangkan tantangan ini dikaitkan dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif dan budaya, dan perkembangan pendidikan di tingkat internasional. Yang kedua, rasiologis kurikulum darurat. Kurikulum darurat merupakan kurikulum yang dapat dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam kondisi khusus yang memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Selain itu, kurikulum darurat bertujuan untuk mengurangi beban pendidik dalam melaksanakan kurikulum nasional dan peserta didik dalam keterkaitannya dengan penentuan kenaikan kelas dan kelulusan. Yang terakhir, rasiologis kurikulum merdeka. Adapun poin pertama, yaitu pengembangan soft skill dan karakter. Pengembangan soft skill dan karakter ini kita dapat melalui proyek profil Pancasila.
Poin yang kedua yaitu fokus pada material. Fokus pada material esensial, relevan, dan mendalam sehingga pada waktu cukup untuk membangun kreativitas dan inovasi peserta didik dalam mencapai kompetensi dasar seperti literasi dan numerasi. Poin yang terakhir yaitu pembelajaran yang fleksibel. Keleluasaan bagi guru untuk melakukan pembelajaran yang sesuai dengan capaian dan perkembangan masing-masing peserta didik dan melakukan penyesuaian dengan konteks. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat buat kalian semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.